أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمده من اصطفاه من عباده من يشاء بالولاية. Memuji aku akan Allah Ta'ala yang memilih ia daripada segala hambanya akan barang yang dikehendaki akan menjadi waliullah wa khassahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilaihi bisairil inayah. Dan menentukan Allah Ta'ala akan dia dengan menanggung akan segala rahasia, dan telah menarik Allah Ta'ala akan dia daripadanya kepada Allah Ta'ala dengan sebab sekalian pertolongan. Waskuruhu amanna alaina bil imani bima ja'at bihil anbiya'u min asrarir rabbaniyah. Dan aku syukur akan Allah Ta'ala akan bahwa sudah mengasihi atas kami dengan percaya dengan barang yang didatangkan oleh sekalian nabi-nabi dan wali-wali daripada beberapa rahasia Tuhan Rabbani. Wa wafaqona li mutaba'ati sunnatihimul bahiyyati saniyah, yang sudah menolong oleh Allah Ta'ala akan kami bagi mengikut akan jalan mereka itu yang bagus lagi mulia. Wa usollimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zuhri abihi suri. Aku pohonkan akan Allah Ta'ala supaya mengasih rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud baginya oleh sekalian malaikat, padahal ia pada ketika lagi terkandung di dalam tulang belakang ayahandanya yang menyerupai Nabi Adam. Wa ala alihi wa ashabihi wa tabihi munuri, dan atas keluarganya dan sahabatnya dan sekalian yang mengikut akan jalan mereka itu. Wa ba'du, kemudian daripada itu maka berkatalah saya Siddiq al-Madani Khalifah saya Saman radhiyallahu an, ketahui olehmu hai sekalian saudara-saudaraku, manakala aku mendengar atau melihat cerita manaqib aulia, yakni kebagusan aulia-aulia, turun beberapa rahmat, dan aku lihat pula beberapa murid-murid yang mengarang akan manaqib gurunya dan dibacanya pada tiap-tiap tahun, yaitu pada hari wafat gurunya, serta membaca Quran dan sedekah lagi serta orang banyak. Maka sukalah aku mengerjakan seperti yang demikian, sekedar pahamku yang bodoh, serta aku himpunkan setengah karomah guruku Sayyidi Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an al-jamil baina syariati wa tariqah, yakni kutub pada negeri Madinatul Rasul. Pada masa itu lagi pula menunggu pintu kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang hendak ziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiada minta izin kepadanya, maka adalah ziarahnya itu sia-sia sekalipun zohirnya sah. Maka adalah tabiatnya Tuhan saya Muhammad Saman itu kasih sayang kepada sekalian orang yang menuntut ilmu dan pada sekalian orang yang fakir miskin, lagi suka berkhidmat kepada orang yang alim dan orang yang menjalani jalan torikot dan hakikat, dan kepada aulia Allah dari kecilnya sampai besarnya, hingga sampai ia kepada makom mursid. Itulah pekerjaannya, dan kasih kepada Tuhannya dan benci kepada yang dimurkainya, dan melazimkan masyadah dan muraqabah pada tiap-tiap waktu dan ibadah, dan meninggalkan adatnya yang jahat, dan melawan ia akan hawa nafsunya sekalipun daripada yang halal, dan tiada tidur daripada malam melainkan sedikit jua, ini apabila ditaruh kepalanya di atas bantal maka ia keluh kesah seperti orang sakit. Dan apabila waktu sahur, maka bangunlah ia daripada tidurnya, lalu ia beribadah di waktu itu hingga waktu subuh. Lalu ia bersembahyang subuh, kemudian daripada itu membaca ratib hingga terbit matahari. Lalu ia sembahyang sunatul israq. Apabila sampai seperempat hari, maka bangkit sembahyang sunatul duha, dan membanyakan ia akan puasa sunnah karena riadoh, ini supaya biasa. Maka kerjaannya semua itu di masa belum baliknya. Sahadan di masa itulah ia disuruh makan oleh orang tuanya akan makanan di atas hidangan, maka disangka oleh orang tuanya dimakannya yang demikian itu.
Maka tiba-tiba diangkatnya tempat makanan itu, maka dilihatnya seperti belum dimakannya. Kemudian pergi orang tuanya kepada guru mengaji Quran, mengadukan kelakuan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an. Katanya diberi makanan pada tiap-tiap hari, manakala ia sudah makan, maka dilihat makanannya seperti tiada dimakannya. Maka dijawab oleh gurunya, janganlah engkau takut akan anakmu itu, dan janganlah syak, sebenar-benarnya anakmu itu waliullah, dan lagi adalah ia pada ketika musim dingin, apabila ia tidur di atas tikar yang baik dan bantal, maka dilihat oleh orang tuanya akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu mengambil akan air, kemudian dipercikan di atas tubuhnya sendiri, supaya tiada bisa tidur dari dinginnya ini. Dan lagi adalah ia tatkala orang tuanya memberi pakaian akan Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an dengan kain putih yang halus lagi tersulam dengan benang emas. Ketika belum baliknya, maka dicarinya benang emas itu lalu dibuangnya. Katanya, hai ayahanda, yang demikian itu ditegah oleh hukum syara. Tiada ridho Allah subhanahu wa ta'ala, dan lagi adalah halnya di dalam zikrullah siang dan malam. Lagi suka uzlah, ya ini jauh daripada manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah ke baki, dan pada waktu petang ziarah ke makam segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ke makam sekalian sahabat-sahabat. Lalu ia zikrullah dan membaca Quran pada tempat itu, dan adalah bidayahnya yang permulaan menjalani jalan thariqat, memakai pakaian yang bagus. Kemudian maka datang kepadanya Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani membawa jubah putih, padahal di dalam khalwat. Maka dipakaikannya akan Tuan Syekh Muhammad Saman daripada pakaian yang lain. Maka adalah ia menanamkan diri fil ardil humul, yakni menutupi ilmunya dengan menzohirkan kejahilannya, serta suka ia akan bersuci. Maka datang perintah daripada Hadratul Rasul menyuruh ia menzohirkan ilmunya di dalam negeri Madinatul Rasul, seperti kezohiran matahari ketika naik tengah-tengah. Kemudian datanglah beberapa orang dari pihak negeri lain ke Madinatul Rasul sebab mendengar pengkhabaran itu. Lalu mereka itu mengambil thariqat kepada Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, dan dapat beberapa hadiah orang daripada beberapa negeri yang berkirim emas dan perak kepadanya daripada raja-raja dan orang-orang kaya. Manakala datang kiriman itu, maka lantas dibagikannya kepada fakir miskin, tiada ditinggalkannya pada tangannya hingga habis. Maka katanya Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an kepada murid-muridnya, janganlah kamu sekalian mangkir kepada ahli Madinah, yang ia sudah mangkir kepada aku di waktu ini, dari sebab sangat zohirku di dalam negeri Madinah. Tiada seorang daripada zaman sekarang yang zohir seperti kezohiranku daripada ahli wilayah dan irfan. Jikalau keluar aku dari negeri Madinah ini, niscaya banyaklah ahli Madinah yang sesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman, barang siapa membaca Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma asbur ummati Sayyidina Muhammad 4 kali berturut-turut. Kemudian daripada sembahyang subuh, niscaya ia adalah orang itu masuk jumlah kutub. Lagi kata Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, tiada dinaikkan martabatku melainkan sebab aku melazimkan membaca doa ini pada tiap-tiap sudah sembahyang subuh 4 kali berturut-turut. Dan demikian lagi wasiat Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu an, lazimkanlah oleh kamu akan sembahyang 5 waktu berjamaah.